Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami. Saya Eva Retna Mulyani dan juga rekan saya Ananda Safira. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai penelitian kami, yaitu dengan judul Pengaruh Partisipasi Orang Tua dan Sosial Ekonomi terhadap Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di masa pandemi. Dimohon didengar ya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang. Datangnya pandemi COVID-19 ini banyak dibuat peraturan baru mengenai jarak sosial yang diterapkan di seluruh institusi pendidikan di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Seluruh kegiatan baik belajar mengajar beralih ke daring atau dalam jaringan yang menggunakan berbagai macam media seperti Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, e-learning, dan masih banyak media. Selanjutnya ada teori. Pengaruh partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. Davis berkata, parental involvement adalah keterlibatan orang tua pada jenis aktivitas yang ditujukan untuk mendukung program-program sekolah, sedangkan participation adalah orang tua berpengaruh atau berupaya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pada hal-hal yang penting di sekolah seperti penentuan program sekolah dan lain-lain. Dengan kata lain, partisipasi orang tua sangat penting demi kemajuan suatu lembaga pendidikan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang tua yang kurang berpartisipasi dan semakin kurang mendukung adanya kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini karena beberapa orang tua berpikir lebih baik mempelajari anaknya di rumah dibanding di sekolahan karena baginya sama saja karena sekarang sekolah dilakukan via daring atau PJJ yaitu pelajaran jarak jauh. Lalu yang kedua, ada pengaruh sosial ekonomi terhadap pendidikan anak usia dini. Menurut Bahrain menyatakan bahwa status cenderung merujuk pada kondisi ekonomi dan sosial seseorang dalam kaitannya dengan jabatan atau kekuasaan dan peranan yang dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status sosial ekonomi pada umumnya dihubungkan dengan memberikan label seseorang dengan sebutan kaya atau miskin. Orang yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi biasa disebut orang kaya. Sebaliknya, orang yang memiliki status ekonomi yang rendah disebut sebagai orang miskin. Kriteria tersebut merupakan suatu label dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi orang tua adalah kedudukan atau tinggi rendahnya posisi seseorang berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan, serta jabatan sosial yang dimiliki orang tua dalam masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat dalam PAUD sangatlah besar. Keberhasilan pelaksanaan PAUD salah satunya dipengaruhi oleh partisipasi orang tua dan masyarakat. Pelaksanaan PAUD akan berjalan dengan baik apabila orang tua dan masyarakat memahami pentingnya pendidikan untuk anak usia dini. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi keluarga juga mempengaruhi meskipun secara tidak langsung. Orang tua yang berpartisipasi di lembaga PAUD sebagian besar berpendapatan lebih tinggi daripada orang tua yang tidak berpartisipasi. Lalu yang ketiga ada pengembangan PAUD di masa pandemi. Miranti, Engliana, dan Hapsari menyatakan bahwa penggunaan media lagu adalah alternatif pada kegiatan pembelajaran agar menyenangkan, ceria, dan mudah dipahami. Media lagu memiliki pengaruh dalam mengembangkan kemampuan kosakata bagi siswa-siswi di PAUD. Virus corona atau COVID-19 ini banyak menyebabkan perubahan di segala sektor, termasuk sektor pendidikan, di mana yang tadi anak-anak bersekolah tatap muka menjadi dilakukan secara online atau yang disebut dengan PJJ atau jaring atau dalam jaringan. Dengan memanfaatkan internet yang ada, karena ada ketentuan jarak jauh yang tadinya 1 meter
meter kini bertambah menjadi 2 meter karena semakin bertambahnya pasien COVID-19 yang positif. Strategi pendidik di rumah dalam melakukan pemberian stimulus perkembangan yaitu menggunakan strategi diskusi atau percakapan tanya jawab dan keteladanan. Strategi diskusi atau tanya jawab ini dilakukan untuk mengkomunikasikan tema atau topik bahasan kepada anak, dilakukan menanyakan apakah anak telah mengetahui sebelumnya topik bahasan yang dipelajari, misalnya topik bahasan corona. Anak diminta menyampaikan apa itu corona, mengapa belajar di rumah bukan di sekolah, mengapa kalau keluar dari rumah harus menggunakan masker, dan mengajak anak bercakap-cakap agar tercipta interaksi yang menyenangkan antara pendidik dengan anak sehingga konsep yang disampaikan dalam topik bahasan tentang corona bisa dipahami oleh anak dengan baik. Selanjutnya nyanyian tadi ya. Kamtini dan Simon pun mengemukakan bahwa metode bernyanyi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan mengingat huruf dan angka anak usia 5-6 tahun. Hal ini berarti bahwa dengan tepukan dan nyanyian akan dapat mengembangkan kognitif atau kemampuan berpikir logis karena perkembangan anak usia dini terjadi secara holistik integratif. Oke, selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pengambilan data. Subjek penelitian ini dilakukan terhadap 4 orang tua di desa Pasir Angin yang memiliki anak usia 2-4 tahun. Dan kita memakai informannya, ini ada guru dari PAUD atau pendidikan anak usia dini di salah satu lembaga PAUD. Dan metode pengumpulan datanya ini yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lalu keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi atau gabungan dan menggunakan analisis data kualitatif. Kita masuk pada pembahasannya, di mana kita ini mewawancarai ada beberapa orang tua yang memiliki anak usia 2-4 tahun, dan juga kita mewawancarai dari informan yang dimana dia adalah sebagai guru dari salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. Oke, yang pertama di sini kita mewawancari ada Ibu Iis Sugiarsi. Di sini beliau mengatakan bahwa beliau ini menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD karena lebih dahulu beliau mendaftarkan anaknya sebelum masa-masa pandemi. Jadi mau tidak mau dari Ibu Iis sendiri itu tetap melanjutkan atau tetap menyekolahkan anaknya di lembaga PAUD itu. Sebenarnya sama seperti orang-orang tua yang lainnya, bahwa ada keluhan dari Ibu Iis sendiri itu mengenai biaya dari program atau dari lembaga PAUD-nya, dan juga anaknya pun merasa bahwa kegiatan PAUD yang dia jalani itu bukan sekolah, dia tidak mengerti bahwa itu sekolah. Sedangkan orang tua di sini Bu Iis sebagai orang tua dari anak tersebut ini membimbing selalu anaknya, membangunkan setiap pagi, terus menyediakan media untuk anaknya itu nge-zoom untuk masuk kelas di PAUD dan mengikuti pembelajaran via daring dari gurunya dan juga dengan teman-temannya. Nah, disinilah peran orang tua itu sangat penting bagi ASI anak menurut Ibu Iis. Dan di sini ada subjek berikutnya, ada Bu Evi. Menurut Bu Evi, di sini anaknya beliau tidak
disekolahkan di PAUD karena menurut beliau berkata bahwa percuma Mbak, saya bayar untuk masukin anak saya ke lembaga, tapi saya yang repot juga karena nanti ada tugas dan saya harus ngajarin anak saya. Kalau dibimbing di rumah kan saya tidak terikat dengan tugas-tugas dari lembaga PAUD. Nah, Bu Evi mengatakan seperti itu. Jadi Bu Evi lebih mengutamakan anaknya diajarkan sendiri dibanding untuk memasukkan ke lembaga PAUD. Begitupun sama halnya dengan subjek penelitian kami berikutnya, yaitu ada Bu Atun, usia 30 tahun, mengatakan seperti itu, bahwa eman-eman kalau semisal uangnya dibayarkan PAUD sedangkan anaknya tetap beliau ataupun tetap orang tuanya juga yang mengajarkan. Dan di sini dari kedua informan sebagai guru atas nama Winnie dan juga Sri ini mengatakan bahwa sebagai guru PAUD mereka ini merasa orang tua kurang banyak edukasi mengenal, karena di kala pandemi sebenarnya sekolah-sekolah lembaga itu punya program sendiri, cuman masih bertentangan antara keinginan orang tua, jadi masih kesulitan atau masih ada kesalahpahaman di situ. Dan menurut salah satu guru dari PAUD sendiri, beliau mengatakan bahwa ada program penggratisan untuk awalan anak-anak yang mau masuk ke lembaga PAUD. Fungsinya apa? Karena jika sekolah tidak sama sekali memiliki murid atau ada pendaftaran murid baru yang mau mendaftar, maka sekolah tersebut itu biasanya akan kesulitan untuk mencairkan dana BOS dari pemerintah. Nah, itulah yang menjadikan kendala bagi lembaga-lembaga PAUD ataupun bagi orang tua yang masih keduanya sama-sama belum sinkron untuk mengenai pembelajaran PAUD di kala pandemik saat ini. Nah, bagi kami dari analisis kelompok kami berdasarkan data hasil wawancara tersebut ini mempunyai kesimpulan bahwa adanya kontribusi dukungan orang tua di kala pandemi ini sangat berpengaruh dengan pembelajaran anak, baik anak itu disekolahkan di lembaga PAUD ataupun diajarkan di rumah dengan orang tuanya sendiri. Oke, kita masuk kepada hasil atau kesimpulan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu partisipasi orang tua terhadap pendidikan anak usia dini itu adalah bagaimana peran atau keikutsertaan dari orang tua atau wali murid pada anak-anak usia 0-7 tahun pada pendidikan anak usia dini. Peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan PAUD ini sangatlah besar. Dan kesimpulan kedua yaitu menghasilkan bahwa orang tua yang berpartisipasi di lembaga PAUD sebagian besar mereka berpendapatan lebih tinggi daripada orang tua yang tidak berpartisipasi, ataupun kendala-kendala ketidakpartisipasian orang tua itu biasanya kendala oleh ekonomi. Masih dengan kasus masalah ekonomi itu sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga, di sini kami menyimpulkan bahwa materi tentang coronavirus ini sangat cocok untuk pengembangan kemampuan kognitif anak untuk anak usia dini, utamanya pada lingkup kemampuan berpikir logis. Dan di sini memang harus kita sebagai orang tua ataupun sebagai orang yang lebih dewasa memberi pengertian kepada anak-anak yang harus belajar daring di rumah. Bagaimana sebuah virus ataupun kondisi pandemi seperti ini, anak-anak kan pastinya merasa bosan dan juga merasa jenuh di dalam rumah. Tapi bagaimana orang tua yang setiap harinya menemani sang anak harusnya lebih bisa memberi pengertian anak bagaimana dengan kondisi pandemi saat ini, dan mengajarkan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan juga menjaga agar diri sendiri ataupun pintar untuk merawat diri sendiri untuk
tidak terkena penyakit.